Halo sahabat ikan, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Bodyfish Channel. Hari ini gue bakal nge-review koleksi sananya Mas Randy yang kemarin udah sempet gue bahas itu, dan gue pengen lihat peliharaan dia apa aja supaya temen-temen dapet kiat-kiatnya, tips-tipsnya untuk pelihara cana. Dan gue mau pamerin semua koleksinya ke sahabat ikan semuanya. Di sini gue bareng sama Mas Randy lagi. Halo. Mas, ini tank apa aja boleh tolong dijelasin nggak ke sahabat-sahabat ikan? Kita mau review koleksinya Mas Randy. Kalau ini untuk snakeheadnya yellow sentarum sama red sentarum, satunya lagi marsum. Marsum. Tapi red sentarum itu juga maru kan? Iya. Tapi kenapa dia lebih eksis red sentarum gitu-gitu? Padahal kan mereka maru aja ya? Iya. Sebenarnya sih sama aja. Cuman kalau Sebenarnya untuk sama aja. red itu dia nanti untuk size besarnya itu lebih dominan ke merah aja sih. Oh, dia ada base color-nya gitu Iya. juga ya? Oh, kayak gitu. Nah, ini apa? Kalau Domestic? ini striata albino. Albino tapi Iya. Oh, ini matanya ada kemerahan ya? Iya, ada. Oh, ini albino. Galak nggak ya? Galak banget dia. Tapi ini kok di Komteng ini aman? Bisa? Emang bisa? Untuk komteng seperti ini sih karena dari awal datang Dari udah awal. langsung di komteng kayak gini jadi aman. Jadi aman. Komteng dengan cana kayak gini sistem filtrasi apa yang Mas pakai? Kalau saya sih biasa aja sih, cuman kayak gini aja nih. Ini apa nih? Under gravel kah? Under gravel. Oh, ini under gravel. Iya. Ada apa tips tersendirinya atau biasa aja? Untuk ini sih biasa aja sih. Yang Oh, penting gitu. posisi kalau untuk komteng seperti ini perut terjaga aja. Oh, perlu terjaga. Jadi nggak buat dia kelaparan. Jadi kalau misalkan kelaparan pasti berantem. Pasti berantem. Makanya sini banyak juga kan yang luka-luka kayak gitu, cowel-cowel. Berarti ini cananya sekitar ada 6 ekoran. Iya. Ada 6 ekor, cuman ada temennya kayak Palmas, Iya. Oscar, sama sapu-sapu. Ukuran, tapi kurang lebih ukuran sama. Ukuran sama. Itu juga jadi salah satu Itu sih. kunci. Iya benar. Oke, baiklah. Kita next lanjut ke tank selanjutnya. Nah, terus yang mana lagi nih, Mas Randy? Enak kita mulai dari mana? Oh, kita sini aja nih. Dari sini, boleh Iya. deh. Sini Mas Randy. Oke. Ini komteng juga. Iya, ini komteng. Ini nggak pakai filtrasi apa-apa nih? Nggak pakai. Udah gini aja. Udah kayak gini aja. Air, pasir, lampu. Iya. Oke, siap. Ada Jadi, ikan apa aja di sini? Di sini ada belida, Hmm? ada ini dapat dari teman sih, ini dikasih Florida dagar dan sama ini maru lagi. Maru lagi. Lokality mana? Kalau ini sih saya belum tahu sih lokalitinya mana karena emang barnya aja kelihatan beda. Terus ini juga dapat dikasih teman untuk ngurusin. Iya. Oh gitu. Tapi kalau maru itu sebenarnya by locality beda-beda emang. Untuk sebenarnya sih kalau dari dulu sih belum ada ya, mungkin karena pengetahuan teman-teman pecinta snakehead ini semakin mendalami, makanya banyak ada lokaliti Sentarum, Seruyan, Barito, seperti Jadi sungai-sungainya sahabat masing-masing. ikan sebenarnya menurut Mas Randy maru itu semuanya sama, cuman tempat pembesarannya aja yang beda-beda. Maru Borneo, Maru Sumatera, Sungainya beda, pulaunya beda. Itu yang bikin mereka punya ciri khas ciri khasnya masing-masing. masing-masing. Dari bar, dari bunga juga Bar, berpengaruh. bunga, warna anatomi juga. badan, bentuk, kayak gitu ya Mas. Iya. Warna mata kayak gitu ya. Pengaruhnya kurang lebih kayak gitu. Tapi overall ya tetap namanya maru ya. Iya, sebenarnya Maru Borneo, Maru Sumatera udah kayak gitu sih Oh, sebenarnya. oke. Cuman sekarang lebih detail aja gitu dari sungai. Nama sungainya disebutin, Iya. jadi lebih detail aja ya. Iya, lebih Oke. detail. Dan masing-masing punya ciri khasnya tersendiri. Iya benar. Dan ini apa tadi? Sorry Mas. Ini nggak tahu Ini ya, nggak karena tahu dikasih ya. orang, karena Iya, dikasih karena orang. Ada dikasih nggak yang orang. tahu? Ada nggak yang tahu? Ya. Nah, ini yang ketahuan. Ini Nah. locality Kalau ini Marbor. Marbor. Borneo. Borneo. Ada tahu nama sungainya kah? Atau Borneo aja? Kalau ini saya udah sekitar 2 tahunan ya, pada dulu itu sih belum ada lokaliti seperti itu, Belum ada makanya locality. masih tetap Marbor aja sih. Marbor aja. Gampang ya peliharanya ya, nggak pakai filter, cuma Iya. kasih apa ini substrat Substrat aja. sama air. Sama lampu kalau mau aja. Oh, iya. Kalau enggak gelap-gelapan juga dia hidup aja. Hidup aja. Itu enaknya ada pelihara cana. Ruangannya sunyi gitu. Ikannya mondar mandir. Ya ada kekurangan ada kelebihannya. Iya. Kalau yang pengen punya ikan predator nggak mau berisik, tempatnya minim, cana lah salah satunya ya. Salah satunya. Salah satunya ya. Oke. Lanjut ke mana lagi?
langsung ke sini aja ya. Boleh. Ada ya udah kita nanya aja. Ini ikan apa mas? Kalau ini marsum, Ini maru Sumatera. maru Sumatera. Di mana Jambi kah? Palembang? Jambi. Oh Jambi Iya. Kurang tahu sih Kurang tahu kalau juga. untuk Karena kan lokal ada itu. nama-nama sungainya Iya, sendiri gitu sungai ya. sendiri. Oh. Takutnya nanti ketika saya berbicara dengan Oh iya nanti Iya. malah salah persepsi. Salah ya. persepsi. Mendingan kalau nggak tahu ya udahlah Iya. kita belajar bareng-bareng aja. Iya. Nah, ini apa mas? Kalau ini Asiatica RSWS Oh ini yang P, Iya, yang, yang P. yang udah sering produksi itu Iya. ya. Ini ukuran sekitar sekitar 20-an lah. 20-an. Iya. Dia mulai ngeper di usia berapa kira-kira mas? Sebenarnya udah bisa pair itu sekitar size 15-an juga udah bisa. Oh itu ada Cuman- tergantung size atau umur atau dua-duanya? Itu berpengaruh juga sih. Oh dua-duanya berpengaruh. Berpengaruh. Jadi size gede belum tentu umurnya siap. Iya, kadang-kadang kalau belum siap kan nanti jadinya sedikit Oh. atau enggak telurnya itu banyak yang mati kayak gitu juga berpengaruh banget. Dengan desain kalau ngeper kayak gini lebih banyak tumbuhan-tumbuhan. Iya, lebih dianjurkan atasnya tertutup tanaman aja sih. Oh. Kalau untuk Asiatica kayak gini, karena nanti kan telurnya di atas. Kita pakai ini tanaman apa nih mas yang ada di permukaan ini namanya? Kalau ini sih frogbeet, Frogbeet. Kalau eceng gondok boleh? eceng gondok juga boleh sih. Oke, yang Iya. penting ngapung. Yang penting ngapung. Oke. Cuman kebetulan ini pakai frogbeet. Iya. Lanjut ke tank Mau. bawah. Ini per juga? Ini per juga. Per juga. Ini masih ada sisa-sisa pakan. Iya, Ini masih apa? ada sisa. Ini cana apa mas? Ini andrao sih. Oh ini andrao. Iya. Dengan size segini dia udah max size. Size-nya sebenarnya kalau di alamnya sekitar 14-15 sih. Ini Cuman, 11, sekitar 12 ya. Segituan lah. Oke deh. Tapi dia udah ngepe. Udah bisa. pernah produksi juga ya? Udah pernah produksi. Ya, lanjut ke Sini aja. oke sini aja. Ini cana apa mas? Kalau ini cana bleheri, Bleheri. Hmm. Bleheri juga udah per juga. udah per juga ya. Rata-rata. Oh, ini tank ukuran berapa mas? Kalau ini tank ukuran 1 meter. 1 meter Iya. dengan cana 2 ekor yang cuma size 10-12 cm. Iya. Iya oke, boros juga cuman menghasilkan. Menghasilkan. Dia nggak makan banyak listrik ya. Iya. Dia cuma pakai ini doang. Tapi yang penting tutup ya. Yang penting ditutup. Rata-rata semua tank Mas Randy di sini ditutup Iya. karena cana nih jumper ya. Jumper. Pinter banget loncatnya, tinggi banget. Terus dia bisa ngeker. Iya. Dia bisa ngeker ya. Bener. Apa lagi Mas koleksi ini? Koleksinya. Oke, maru. Maru. Ini maru lagi. Ini lokality mana Mas? Tahu nggak? Kalau ini Borneo aja sih. Oh ini Borneo. Nah, ini kalau saya lihat ini kan bunganya banyak. Boleh nggak Iya. jelasin dikit apa sih yang dimaksud bunga Mas? Oh, yang dimaksud bunga itu pada posisi di sampingnya itu kelihatan ada untuk bakat bunganya sendiri. Itu bakat bunganya itu ketika sebelum jadi bunga itu warnanya putih-putih di barnya masing-masing. Nanti ketika dia semakin jadi kelihatan lebih hitam, lebih detail aja dia bunga-bunganya. Jadi kalau maru harganya nggak begitu jelas ya, masih diambang-ambang dia. Semakin ikannya semakin banyak bunganya, harganya juga semakin tinggi kayak gitu. Oh. Jadi nggak mengukur dengan size sih kalau dia. Kalau dia nggak gitu dengan saya, tapi lebih dengan ke Kualitas bunganya kayak gitu aja. Yes. Ini maru Borneo. Ini juga. Kalau ini maru Sumatera. Ini maru Sumatera. Tapi yang ini malah bunganya lebih banyak. Iya, cuman dia kayak gitu. Kalau Sumatera kadang-kadang posisinya Ngambek kan Iya. gitu ya. nunggu moodnya baik dia baru bisa eksis. Jadi gitu. sebenarnya cana ini tergantung walaupun tempatnya dia udah nyaman pun kalau mood dia lagi jelek pun iya, kuncup aja. kuncup aja tergantungnya juga. Nah jadi nggak melulu, mas saya baru beli cana nih kenapa kuncup, nggak melulu begitu. Iya, kayak gitu. Tapi tergantung gimana cara kita treatmentnya, ikannya juga siap atau enggak, Kenyamanannya juga. kenyamanannya juga kayak gitu. Jadi nggak textbook banget lah Iya. ya. Kita juga yang bahkan Mas Randy yang udah pengalaman pun ya sahabat ikan masih ada aja ikannya Masih yang ada. kuncup kayak gitu. Oke deh. Oke sih. Lanjut ke Kalau untuk yang 3 ini sih sama aja sih sama kayak tadi. nama kayak itu apa? Bleheri. Bukan. Andrao. 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 Iya. Ini tempat dimana Mas Randy nge-breeding dan Iya. ini ada beberapa contoh anak-anak hasil breedingannya Mas Randy. Mas Randy. Iya. Ya. Ke sana kita kali ya. Siap-siap. Oke. Ini anakan apa Mas? Kalau ini sih di campur sih. Jadi dari batch 1, batch 2 nanti kita sisain sedikit demi sedikit. Ini pakan.
Iya, dulu saya pernah dapat dari teman kan, katanya untuk makan yang anakan itu pakai Polaret gitu kan. Pelet. Jadi kayak semacam kutu air yang udah kering sih sebenarnya. Oh, berfungsi enggak? Kalau di saya nggak berfungsi sih, jadi Oh, lebih nggak betul. lebih mengarah ke kutir aja. Pakutir yang hidup aja. Yang hidup aja. Ini anakan ikan apa? Kalau ini Asiatica RS ini. Ini Asiatica Red. RSOS. RSOS Mix ya. Iya. Oke, ukuran sekitar 5 cm. Iya, sekitar 5 cm. Ini juga Ini juga sama. Kalau yang lainnya Andrao. Andrao. Oke, jadi rata-rata Asiatica RSOS sama Andrao. Andrao, iya benar. Ini harga sekitar Harga sekitar ya relatif sih. oh, Kalau sebenarnya kalau yang untuk di sini Hah? udah nggak diperjualbelikan lagi. Karena udah ada langganannya. Dan yang ini bakalan calon indukan baru nantinya. Oh, ada ini apa? Persilangan nantinya. Iya, persilangan, ada rotasinya juga Iya, ya. benar. Oke deh kalau kayak gitu. Jadi ini koleksi cananya Mas Randy. Emang nggak semuanya ada dan semuanya rata-rata Mas Randy rawat dengan sepenuh hati sampai ikannya pun mau beranak pinak di sini. Yes. Kayak gitu. Jadi itu tips and triknya kalau kalian mau ngelotip cana, nggak usah terlalu dipikirin susah atau gampangnya, coba belajar dulu aja dari yang paling gampang kalian temuin di daerah rumah kalian ya Mas. Kayak gitu. Tapi yang pasti harus ditutup tanknya. Iya, harus ditutup biar nggak loncat. Biar nggak loncat. Oke. Sampai di sini aja videonya. Semoga kalian suka. Jangan lupa supportnya, Iya. komen, like, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.